Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Slamet Rarjo. Mari kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah bisa mengikuti pembelajaran kimia? Oke, tentunya memang banyak kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah kalau belajar dengan giat, diulang lagi ya, kalau ada kesulitan insya Allah akan bisa. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu satuan massa atom atau disingkat SMA. Para ahli memilih isotop C12 sebagai standar dengan ketentuan satu atom C12 ditetapkan mempunyai massa sama dengan 12 SMA. Dengan kata lain, 1 SMA sama dengan 1/12 dari massa 1 atom C12 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 24 gram. Yang kedua, massa isotop dan massa atom. Massa suatu atom dengan nomor atom dan nomor massa tertentu disebut massa isotop. Saya ulangi, massa suatu atom dengan nomor atom dan nomor massa tertentu disebut isotop. Oke, kita bahas massa atom relatif dan massa molekul relatif. Massa dari beberapa isotop dalam SMA bisa dilihat di tabel berikut. Ya, kita lihat isotop H itu terdiri dari H1, H2, H3. Massanya itu 1,00783 untuk H1. Kemudian H2-nya 2,01410 dan untuk massa H3-nya 3,01605. Nah, ini ada juga C, ada C12, C13, kemudian ada O, 16, 17 dan 18. SI ya. Ini S nih, SI nih bukan S. Ada SI28, SI29 dan SI30. Kemudian CL ada 2, CL35 dan CL37. Masanya masing-masing di sebelah kanannya. AR 3840, masanya yang ada di sampingnya. Oke, kita masih bahas massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang ketiga, massa atom relatif AR. Tetapi massa atom relatif AR yaitu perbandingan massa atom antar unsur. AR unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Ya, oleh karena itu oleh karena 1/12 massa satu atom C12 sama dengan 1 SMA, definisi di atas dapat ditulis sebagai berikut. AR untuk unsur X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Ya, jadi 1/12 massa satu atom C12 itu sama dengan 1 SMA gitu ya. Maka AR unsur suatu X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Oke, dengan kata lain, massa atom relatif suatu unsur itu sama dengan massa atomnya tetapi tanpa satuan. Ya, jadi AR itu sama dengan massa atomnya. Selanjutnya kita bahas massa atom relatif. Kita masih bahas ya massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kalau tadi atom relatif AR, sekarang massa molekul relatif MR.
Massa molekul relatif MR adalah perbandingan antara massa rata-rata suatu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C12, sehingga MR itu sama dengan massa rata-rata satu molekul berbanding 1/12 massa satu atom C12. Jadi C12 ini sebagai pembanding, sehingga massa molekul relatif sama dengan jumlah massa atom relatif atom-atom penyusun molekul. Atau kalau kita buat rumus, MR itu sama dengan jumlah dari AR. MR sama dengan sigma AR. Ya. Kita bahas hukum-hukum dasar kimia. Ini lanjutannya ya dari materi awal. Kita bahas soal ya. Kalau tadi adalah teorinya, sekarang kita lihat soal. Nomor 1, mengetahui rumus molekul gas yang tidak diketahui. Reaksi antara gas hidrogen dengan gas klorin membentuk gas hidrogen klorida. Menurut percobaan, perbandingan volume gas hidrogen berbanding klorin berbanding hidrogen klorida adalah 1:1:2. Artinya, perbandingan jumlah molekul hidrogen berbanding klorin berbanding hidrogen klorida yang terlibat dalam reaksi adalah 1:1:2. Jika dimisalkan rumus molekul gas hidrogen adalah HX, klorin ClY, dan hidrogen klorida HaClB, sehingga X, Y, A, dan B haruslah bilangan bulat. Persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai berikut: 1HX gas plus 1ClY gas menjadi 2HaClB gas. Ini sebagai persamaan 5.1. Nilai paling sederhana untuk X dan Y yang membuat persamaan di atas setara adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Tidak mungkin nilai X atau Y sama dengan 1, sebab jika X atau Y sama dengan 1, nilai A atau B merupakan pecahan, yaitu setengah. Dengan X sama dengan 2, nilai A 1. Dengan Y sama dengan 2, nilai B sama dengan 1. Jadi, jika rumus molekul hidrogen adalah H2 dan klorin Cl2, rumus molekul hidrogen klorida adalah HCl. Persamaan 5.1 di atas menjadi H2 gas plus Cl2 gas membentuk 2HCl gas. Reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk uap air. H gitu ya, ini H2, 1 molekul hidrogen, 1 liter hidrogen, plus Cl2 ya, Cl 1 molekul klorin, 1 liter klorin membentuk 2 molekul hidrogen klorida. Ini hukum Avogadro, atau 2 liter hidrogen klorida hukum Gay-Lussac ya, yaitu 2HCl. Yang kedua, menentukan komposisi campuran gas dalam reaksi kimia. Metana dan etana terbakar menurut persamaan sebagai berikut: CH4 gas plus O2 gas bereaksi menjadi CO2 gas plus H2O gas. Ini belum setara. Ce2H6 gas plus O2 gas membentuk CO2 gas plus H2O gas. Ini juga belum setara. Pada pembakaran sempurna 5 liter dalam kurung T dan P dalam temperatur dan pressure dalam suhu dan tekanan yang sama ya, campuran CH4 dan C2H6 dihasilkan 7 liter ya pada T dan P yang sama. Karbon dioksida CO2 dihasilkan 7 liter CO2 ya. Tentukan komposisi campuran tersebut. Jawab. Pertama, setarakan kedua reaksi. Persamaan setara reaksi pembakaran CH4 dan C2H6 adalah sebagai berikut. Ini ya, CH4 plus 2O2 ini kita udah setarakan. Jadi penyetaraan reaksi itu jumlah unsur sebelah kiri itu harus sama dengan unsur sebelah kanan.
Ya, di sini C-nya 1, di sini C1. H-nya 4, di sini H-nya 4. O-nya di sini 4, O-nya 2 dengan 2, jadi 4. Jadi setara. Kemudian ini juga sudah disetarakan ya, yang C2H6. Di sini ada catatan, kedua reaksi di atas tidak boleh digabung menjadi satu persamaan reaksi, jadi masing-masing ya. Pertama, misalkan volume C2H6 sama dengan A liter, maka volume CH4 itu ya 5 dikurangi A liter. Ya. Kok bisa begitu? Ya, di sini 2. Nah, kalau CH4-nya ya 5 liter itu adalah awal ya, masa awal nih. Pembakaran sempurna campuran nih. Jadi kalau dalam wadah itu ada 5 liter, kalau misalkan diketahui atau kita ibaratkan kalau C2H6-nya A liter, ya berarti 5 dikurangi A. Oke. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien reaksinya, maka A liter C2H6 akan menghasilkan CO2 sebanyak, rumusnya adalah koefisien O2 berbanding koefisien C2H6 kali volume C2H6 sama dengan 4/2 kali A liter sama dengan 2A liter. Nah, kita tulis tadi 5 dikurangi I liter CH4 akan menghasilkan CO2 sebanyak koefisien CO2 per koefisien CH4 kali volume CH4, berarti 1/1 kali 5 dikurangi X liter sama dengan 5 min X liter. Ini satu dari mana? Ya, koefisien dari CO2 ya, CO2 dan CH4. Pada reaksi mana? Pada reaksi ini nih. CO2 ya, koefisien CO2 per koefisien CH4. Nih, CH4 yang ada di sini ya, di persamaan 1 CO2 dan CH4. Karena yang pertama kita hitung tadi kan untuk reaksi yang kedua. Ini yang reaksi pertama ya, CH4 gas plus 2O2 membentuk CO2. Nah, di sini ini 1, ini 1. Kalau ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 7, ini koefisiennya 4. Nah, tadi 4/2 itu dari mana? Ini koefisien ini. 4 dari CO2, kemudian 2 dari C2H6. Kayak ketemu 5 min X liter. Oleh karena diketahui volume CO2 hasil pembakaran adalah 7 liter, sehingga kita punya persamaan, kita gabungkan persamaannya ya 2A plus 5 min A sama dengan 7, sehingga A sama dengan 2. Oke, A nya 2, sehingga campurannya terdiri atas 2 liter C2H6 dan 3 liter CH4. Ya kan, total 5. Nah, A nya diketahui 2, berarti untuk ini di sini CH4 nya berarti 3 karena 5 dikurangi A nya diketahui tadi 2 ya, 2A plus 5 min A gitu ya. Jadi ini tinggal keluar aja nih ya, 2A plus 5A dikeluar, ini ke sana gitu ya. Ini kan 2A dikeluarkan nih, 2A dikurangi A gitu ya, sama dengan A. Terus 5 nya pindah ke sini, 7 dikurangi 5 berarti 2 gitu. Kayak saya kira paham lah. Kalau nggak paham ini begini nih, saya kasih catatan nih. Gimana nih? Nih. Misalkan ini nih ya, di ini 2A gitu ya, plus. Nah, di sini kan ada min A gitu, min A gitu ya. Oke, 2A plus min A ini kan tinggal A gitu ya. Atau 2A
ya 2A min A min A, ini kan hasilnya jadinya A gitu. Oke lah, ngerti ya. A. Nah 5-nya pindah ke sini, nih 5-nya, berarti 7, karena di sini positif, 5 pindah ke sini jadi negatif 5 gitu ya, sehingga ketemu 2, nah sama dengan 2. Oke, itu untuk apa namanya, hasilnya. Oke, sekarang kita lanjutkan.